Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Maudiah, kelas PBA 4B. Di sini saya akan menerangkan tentang harta yang wajib dizakati. Ada 6 harta yang wajib dizakati. Yang pertama itu binatang ternak. Kemudian ada nakdain atau disebut juga dengan emas dan perak. Kemudian ada buah-buahan dan makanan pokok. Yang keempatnya harta perniagaan yang kadar wajibnya adalah 1/40 dari jumlah harta perniagaan. Kemudian yang kelima harta rikaz dan yang keenam barang tambang. Zakat itu sendiri yaitu tumbuh dan bertambah, penuh berkah dan banyak kebaikan. Secara istilah, zakat adalah pengembalian harta tertentu dengan syarat tertentu dan disalurkan untuk orang tertentu. Zakat itu wajib ditunaikan dan merupakan sesuatu yang fardu yang nantinya mendapatkan pahala. Yang enggan menunaikan zakat adalah akan termasuk kepada orang-orang yang kafir. Ada dalil yang mewajibkan untuk kita berzakat, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Perintah zakat ini berulang dalam Al-Quran di berbagai ayat sampai 32 kali. Begitu pula dalam hadis ditunjukkan mengenai wajibnya melalui hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamus shalah wa ita'uz zakah wal hajj wa shaum Ramadan." Yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Syarat wajib zakat yaitu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua telah mencapai nisab, dan yang ketiga telah mencapai haul. Ketiga, harta yang wajib dizakati. Yang pertama emas dan perak. Dan dari setiap kelebihan nisab itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungannya. Misalkan bahwa hadis dari Abu Daud ini mengatakan zakat emas 20 miskol, 20 dinar, 85 gram emas murni. Nisab zakat peraknya yaitu berarti sebesar 200 dirham. Sekiranya 595 gram perak murni, kadar zakat emas dan perak yaitu sama dengan 1/40 sebanding dengan 2,50%. Mata uang kertas. Dalam ilmu fikih Al-Manhaj Ma'had Imam Asy-Syafi'i disebutkan bahwa yang hati-hati dalam beragama adalah mempertimbangkan mana yang lebih maslahat untuk orang fakir. Maka dipilih mana di antara nisab emas dan perak yang lebih rendah nilainya, sehingga seorang muslim terlepas dari zimmah atau kewajiban. Nisab perak ini lebih rendah dari nisab emas. Jika sudah mencapai nisab perak, maka hendaklah zakat mata uang ditunaikan. Nilai nisab emas 85 gram dikali 600 gram emas murni, sehingga nanti nisabnya 2,5%. Kemudian ada barang dagangan. Barang dagangan ini juga sama, nisabnya 25%. Hewan ternak yaitu misalkan nisab unta 5 ekor, nisab sapi 30 ekor, dan nisab kambing 40 ekor yang dikeluarkan zakatnya ketentuannya sebagai berikut. Hasil pertanian. Al-azru was-thimar. Yang dikeluarkan zakatnya adalah tanaman yang menjadi kebutuhan pokok manusia dan bisa disimpan lama, tidak mudah rusak. Yang dimaksud dengan as-thimar adalah kurma dan anggur.
Sedangkan yang dimaksud al-uzru adalah gandum halus, gandum kasar, beras, kacang, dan lain sebagainya. Barang tambang dan rikaz zakatnya 20%. Kemudian ada juga zakat juga ini kemudian ada kodoknya. Kodok zakat, jika seorang muslim sudah terpenuhi kewajiban membayar zakat dan itu sudah berlalu beberapa tahun, maka tahun-tahun sebelumnya tetap dihitung untuk dikeluarkan zakat. Jadi tetap misalkan tidak membayar zakat di tahun sebelumnya, tahun selanjutnya tetap dibayarkan. Itu yang dinamakan dengan kodok zakat. Dan waktunya itu terserah ketika ia ketahui ilmunya ataukah tidak. Terserah pula ia berada di negeri kafir ataukah di negeri muslim. Jika ada kewajiban zakat dan ia mampu menunaikannya, kemudian meninggal dunia sebelum membayar zakat tadi, maka kewajiban zakat tidaklah gugur karena kematian. Kewajiban zakat tidak akan gugur karena seseorang itu mati, misalnya seperti itu. Ia tetap harus mengeluarkannya. Penunaian zakat tersebut ditunaikan dari harta sepeninggalannya karena zakat tersebut adalah hak harta yang harus ditunaikan ketika hidup. Sebagaimana utang pada orang lain yang tidak gugur karena kematian, dunia masih disebut berdosa karena menunda menunaikan zakat. Jika ada utang zakat bersamaan dengan itu, ada pula utang kepada yang lain, sedangkan harta tidak cukup untuk melunasi semuanya, maka yang didahulukan menunaikan zakat daripada utang kepada Allah lebih berhak ditunaikan karena diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadainullahi ahaqqu an yaqda." Utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1953 dan Muslim nomor 1148. Jika ada kewajiban zakat pada seseorang, kemudian sakit, lantas tidak memiliki harta apa-apa, maka tetap diniatkan untuk membayar zakat ketika ia mampu dan tidak perlu berhutang. Adapun jika dia berhutang, lantas ia tunaikan zakatnya dan ia berminat untuk melunasi hutang tadi ketika kemungkinan, maka ia tetap dianggap masih punya uzur. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.